fashion itu memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Kenapa sih modest fashion itu sangat penting ya keberadaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode ke-6 Podcast POD-KES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast atau POD-KES merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life. Ya, baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Friendly Luis Antonio dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Mas Rahmi Mabruri selaku ekonom dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Assalamualaikum Mas Rahmi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fendi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Rahmi, baik juga. Mas Rahmi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Ya, terima kasih juga pastinya untuk Mas Fendi dan tim pastinya. Mudah-mudahan podcast kita ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam literasi ekonomi dan keuangan syariah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Rahmi, kita hari ini mau ngobrol nih terkait dengan tema masa depan dan potensi modest fashion di Indonesia. Nah, Mas, aku sering dengar nih Mas ya, dalam beberapa tahun terakhir terkait tentang modest fashion ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas perbedaan modest fashion itu dengan fashion lainnya? Nah, ini sangat menarik, Mas. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini tren modest fashion itu semakin berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di global. Apabila kita coba telaah maknanya itu apa sih sebenarnya? Secara bahasa, modest itu artinya adalah sopan, santun, sederhana. Nah, namun apabila kita telah lebih lanjut dan sehingga kita bisa mengetahui apa sih bedanya dengan fashion lainnya. Jadi sebenarnya modest fashion itu sangat berkaitan dengan kesadaran dalam hal kebutuhan menutupi bagian tubuh. Nah, kebutuhan tersebut itu bisa didasari oleh agama, etnis, ataupun tujuan-tujuan estetika maupun kemudahan tertentu. Namun seringkali ini Mas ya, modest fashion tuh dikaitkan dengan Muslim fashion. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari secara syariahnya, Muslim fashion itu atau baju Muslim itu sudah memiliki aturannya tersendiri dengan syariah-syariah tertentu sebagaimana dalilnya di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 gitu ya. Nah tapi kalau kita secara luas lagi, sebenarnya modest fashion itu merupakan gaya busana tertutup, berkarakter, tidak mengekspos tubuh, tidak transparan, dan tidak mengekspos kulit berlebihan. Nah, jadi sejatinya kalau kita lihat dari sebuah lingkupnya, Muslim fashion itu lingkup kecil dari lingkup besar modest fashion. Ya, gitu. Jadi saat ini banyak sekali ya wanita atau perempuan itu ingin terlihat cantik, namun dengan adanya mohon maaf gitu ya, terlihat bagian tubuhnya. Tapi sebenarnya saat ini cantik atau keren itu tidak melulu atau tidak serta-merta harus terlihat bagian tubuhnya. Tapi dengan adanya modest fashion ini, yaitu dengan tadi ya bagian tertutup dengan hal-hal lainnya tadi, sehingga ini menjadi sebuah solusi kebutuhan tren masa kini. Seperti itu Mas Friendly. Baik Mas Rahmi. Jadi sejatinya itu fashion Muslim itu sudah modest fashion ya Mas? Ya, betul. Nah, jadi aku pengen tahu nih Mas, kenapa sih modest fashion itu sangat penting ya keberadaannya? Ya, kalau kita melihat dari perkembangan modest fashion atau busana santun, sederhana tadi itu beberapa tahun terakhir ini memang sudah mendapatkan hati bagi para fashionista dunia internasional. Pasalnya, modest fashion itu memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk berkembang di Indonesia.
Kenapa? Karena mengingat jumlah penduduk Indonesia atau penduduk masyarakat Muslim Indonesia itu sangat besar, bahkan lebih dari 80% ya Mas Fendi. Nah, kalau kita lihat dari sisi pasarnya gitu ya, Indonesia ini merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk-produk halal. Nah, tapi ada catatannya nih Mas Fendi atau Sobat ISEF. Jadi gini, Indonesia ini juga merupakan importir terbesar produk-produk halal, di mana fashion juga termasuk di dalamnya. Kalau kita melihat dari populasi Indonesia, itu kalau kita itu 55% itu, mohon koreksinya, itu merupakan anak-anak muda, baik Gen Z gitu ya, ataupun milenial. Nah, kalau kita melihat dari sisi trennya, tren mode fashion ini saat ini bukan hanya diminati oleh senior, namun kaum milenial pun yang semakin hari semakin concern dengan tren atau dengan gaya trendinya itu, sudah semakin meminati terkait dengan mode fashion. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonominya, apabila dari 17 sub sektor ekonomi kreatif, ternyata sektor fashion itu merupakan penyumbang terbesar. Nah, kita lihat dari data-data tadi, dari fakta-fakta tadi, melihat bahwa potensi mode fashion atau halal lifestyle di pasar Indonesia ini sangat-sangat besar potensinya. Dan tren mode fashion dunia yang semakin berkembang itu merupakan potensi atau peluang besar bagi kita semua untuk apa? Untuk dapat menangkap peluang perekonomian tersebut. Jadi inilah kenapa menjadi penting mode fashion. Selain tadi itu merupakan kebutuhan bagi para wanita, lalu juga memang pasar kita yang sangat besar ya Mas ya. Tentunya pasar internasional pun bisa kita dapatkan dan kita kuasai insya Allah. Ya, baik Mas Rahmi. Jadi mode fashion itu sangat memiliki peluang yang besar ya Mas di Indonesia ya. Nah, aku juga pengen tahu nih Mas, bagaimana sih kondisi dan tantangan perkembangan sektor mode fashion saat ini di Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari State of Global Islamic Economy Report tahun 2020 dan 2021, Indonesia berada peringkat ketiga teratas dari indikator ekonomi pada sektor fashion muslim. Walaupun belum menjadi nomor satu. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa sih belum jadi nomor satu gitu ya? Nah, ada beberapa tantangan Mas Fendi atau Sobat ISEF yang menurut hemat kami itu bisa menjadi peluang sebenarnya. Jadi saya mencatat ada 4 di sini Mas Fendi. Jadi yang pertama, masih rendahnya penetrasi high-end brand fashion muslim Indonesia. Kalau kita lihat memang banyak sekali desainer-desainer, para pelaku usaha yang sudah mendunia tapi baru segelintir. Jadi untuk itu kita harus mendorong sehingga penetrasi high-end brandnya ini lebih meluas lagi. Nah yang kedua, tantangannya itu adalah banyaknya kecenderungan perilaku desainer itu tidak mengikuti selera pasar global atau tren pasar global. Jadi cenderung fokus dengan pasar lokal. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya pasar luas di global pun sangat luas. Jadi dan trennya pun berkembang secara cepat. Jadi lebih baik ada dapat mengikuti dari tren pasar global sendiri. Nah yang ketiga, adanya tingkat persaingan antara pelaku usaha yang tinggi, terutama dari brand-brand ternama, sehingga adanya mudah pembajakan model dari atau copy mengcopy seperti itu ya Mas ya. Nah yang keempat, yang ini menjadi salah satu concern kita bersama, yaitu adalah ketersediaan bahan baku yang masih didominasi impor. Seperti itu Mas. Ya, baik Mas. Kalau dari sisi pelaku usaha nih Mas ya, bagaimana ya dukungan pembiayaan syariah untuk sektor mode fashion ini? Ya, kalau kita lihat di sini, ini menjadi salah satu hal yang menarik juga. Terima kasih nih sudah diingatkan. Ini menjadi salah satu tantangan kita juga nih Mas Fendi. Penyaluran kredit di sektor fashion itu belum agresif, ya mengingat banyak sekali regulasi-regulasi yang akhirnya menjadi benturan bagi para pelaku usaha di mode fashion yang memang wajib dipatuhi oleh perbankan atau jasa keuangan itu ya dalam pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan kalau kita melihat banyak sekali pemain di sektor mode fashion itu baru merintis dengan modal yaitu ide-ide bisnis yang sangat-sangat menarik dan sangat kreatif. Sedangkan kalau kita dari sisi lembaga keuangan itu cenderung baru berani memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan cukup baik atau mungkin sudah cukup besar dan memiliki prospek bisnis yang sudah bagus. Nah, untuk itu dibutuhkan nih Mas memang terobosan-terobosan baru dalam melingkajkan atau menghubungkan antara lembaga keuangan dengan para pelaku usaha di mode fashion. Seperti itu Mas. Baik Mas Rahmi. Kalau kita bicara tentang ekosistem halal value chain ya Mas,
bagaimana ya prospek sektor modest fashion itu ke depannya, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain. Baik, nah ini menarik nih Mas Randy. Dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain, jadi sektor modest fashion ini sangat berpeluang mendukung penguatan ekosistem halal value chain itu. Tapi kalau kita lihat dari konsep ekosistem halal value chain itu tersendiri, gitu ya, itu merupakan sebuah proses rantai nilai yang menghasilkan produk halal dan thayyib. Yang pasti tadi halal dan thayyib. Nah, maksudnya apa? Jadi merupakan sebuah proses produksi dari proses rantai nilai halal yang mengedepankan atau menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah yang saling terintegrasi. Jadi kalau kita coba implementasikan atau praktekkan pada sektor modest fashion, bagaimana sebuah rantai nilai produksi produk modest fashion itu menerapkan 4 nilai ekonomi syariah ini. Yang pertama, konsep harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan seluruh hasil dari sebuah produksi produk modest fashion ini dirasakan atau dirasakan manfaatnya ini oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebermanfaatannya ini benar-benar dirasakan dari hulu ke hilir. Contoh dari sisi hulunya, bagaimana para petani kapas itu benar-benar mendapatkan sesuai dengan jerih payahnya atau bahkan lebih. Nah, dari sisi produksinya, gitu ya, bagaimana para pengrajin mungkin dengan adanya program pemberdayaan ibu-ibu di kampung atau di pedesaan yang memang diberdayakan dalam produksi tersebut dan mendapatkan manfaat atau kesejahteraan yang sepadan atau bahkan lebih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengedepankan prinsip keadilan. Nah, ini seringkali banyak terjadi di sebuah rantai nilai ini yang mendapatkan manfaat justru hilirnya saja. Sisi hulu ini sering dilupakan. Nah, di sini diharapkan adanya keadilan distribusi margin dalam setiap tahap di rantai nilai halal tersebut. Jadi baik para petaninya, para produsennya atau para pengrajinnya gitu ya, sampai dengan para pelaku usaha di hilirnya itu benar-benar adil dalam kebermanfaatan atau mendapatkan marginnya seperti itu. Nah, yang ketiga, prinsip kerjasama. Nah, di sini adalah yang dikedepankan nilai atau sebuah proses yang terintegrasi. Jadi proses integrasinya ini baik secara vertikal maupun horizontal. Gitu. Nah, secara horizontal, Mas, kalau kita secara horizontalnya ini, di mana para pelaku usaha itu saling berkolaborasi, bersinergi, gitu ya, dalam sebuah proses produksi maupun dalam pemenuhan permintaan pasar. Jadi para pelaku-pelaku usaha kecil tadi itu ketika ada permintaan besar mereka saling bersinergi sehingga mendukung adanya tadi secara horizontal gimana scale up baik secara produksi maupun kualitas. Gitu. Nah, yang keempat nilainya adalah sustainability. Jadi bagaimana produk yang halal ini benar-benar thayyib, yaitu jadi thayyib atau memberikan manfaat yang sangat besar, sangat baik bagi seluruh pihak maupun bagi lingkungannya. Nah, di sini diharapkan juga adanya sustainability dari tadi bahan baku yang ini menjadi salah satu concern kita juga ya, Mas Wendy. Mungkin seperti itu. Ya, baik Mas Rahmi. Jadi dari hulu ke hilir ya, pada sektor modest fashion itu sangat diperhatikan ya Mas Rahmi ya, agar menghasilkan suatu produk yang halal dan juga thayyib. Nah, aku juga pengen tahu nih Mas, kalau langkah atau strategi atau kebijakan ya dari pemerintah atau instansi atau kementerian, nah khususnya Bank Indonesia nih Mas Rahmi, dalam mengembangkan sektor modest fashion. Nah, ini menarik juga nih Mas Frendy. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia baik seluruh kementerian, instansi, lembaga terkait itu sudah sangat mendukung terkait dengan pengembangan modest fashion di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi Bank Indonesia, alhamdulillah Bank Indonesia telah menginisiasi program yang disebut dengan IKRA Indonesia atau Industri Kreatif Syariah Indonesia yang berfokus pada pengembangan sektor makanan minum halal dan sektor modest fashion.
Kalau kita lihat dari programnya sebenarnya, program pengembangan ekosistem IKRA itu bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mendorong, pertama, penetrasi produk fashion muslim dan makanan minum halal berbasis komunitas ke pasar global, dan yang kedua adalah meningkatkan daya saing produk halal di dalam negeri. Nah, yang pastinya dalam pelaksanaan program IKRA Indonesia ini tentunya kita selalu berkolaborasi, bekerja sama, serta bersinergi dengan berbagai stakeholder dan pihak terkait, yaitu untuk mendorong 3 hal utama yang pastinya itu adalah menerapkan 4 nilai ekonomi syariah. Nah, yang pertama adalah program penguatan SDM. Nah, itu seperti apa? Yaitu dengan meningkatkan pendampingan pelaku usaha, baik dari sisi vokasinya ataupun sertifikasi, serta digitalisasi. Nah, yang kedua itu adalah penguatan halal value chain. Kita di sini pastinya penguatan halal value dari sisi hulu maupun sisi hilir. Kalau dari sisi hulu, yang pertama adalah penguatan kualitas dan produksi serta akselerasi suplai bahan bakunya. Nah, dan dari sisi hilir, programnya itu adalah mengakselerasi penyediaan outlet bagi para desainer medium and high-end brand, yaitu baik secara online maupun offline, serta menyebarluaskan outlet bagi para pelaku usaha, serta akselerasi linkage bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentunya tadi salah satu yang sudah Mas Freddy ingatkan ya, itu terkait dengan permodalan. Kita juga bagaimana meningkatkan linkage antara lembaga keuangan dengan para pelaku usaha. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini salah satu rangkaian ISEF itu kita memiliki bulan pembiayaan syariah. Ya, insya Allah tahun-tahun kedepannya kita akan rutin melaksanakannya dalam mendorong tadi linkage dan menjadi sebuah solusi bagi permasalahan permodalan bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor modest fashion. Nah, yang ketiga, mungkin tadi juga menarik ketika Mas Freddy nanya, apa sih modest fashion? Nah, ini adalah salah satu concern bagaimana kita mengkampanyekan, Mas, itu untuk yang lebih masif dan lebih to the point gitu ya, terkait atau slogan sustainable fashion, sustainable lifestyle. Nah, program-programnya ini dilaksanakan melalui, ya alhamdulillah melalui FESYAR gitu ya, Festival Ekonomi Syariah, lalu melalui ISEF gitu ya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya kita bekerja sama dengan global endorser, dengan melakukan juga fashion show, dan insya Allah juga kita akan mendorong bagaimana sektor modest fashion ini di event-event global, dan insya Allah juga kita akan laksanakannya di Dubai Expo nanti. Dan itu kita juga pasti bekerja sama nih Mas Freddy dengan diaspora dalam bekerja sama untuk apa? Itu untuk melakukan penetrasi ke pasar-pasar yang non tradisional seperti itu. Ya, Masya Allah nih, begitu banyak informasi yang telah disampaikan ya oleh Mas Rahmi. Namun tidak terasa nih Mas, kita sudah di penghujung waktu. Nah, semoga diskusi kita kali ini dapat membawa wawasan dan informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat ISEF sekalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Rahmi karena sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di podcast kali ini. Ya, alhamdulillah saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Pastinya ini merupakan sharing saja dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, dan mudah-mudahan sektor modest fashion Indonesia semakin maju dan semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi demikian Sobat ISEF untuk podcast episode ke-6 kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat, tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga ikuti semua media sosial ISEF untuk memperoleh berbagai informasi terkini terkait ISEF. Salam ISEF 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.